Ulah Panji Gumilang Dengkot Al Zaitun bikin resah ulama. Kiai Aceh geram minta polisi tangkap, kalau perlu tembak mati. Kami merespon keresahan yang terjadi di masyarakat. Kami harus merespon dengan data yang lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan pengumpulan fakta dan data selama 7 hari oleh tim investigasi ini. Kami meminta Al Zaitun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka-mereka yang mencoba untuk bertabayun atau berdialog untuk mengetahui apa. Karena yang terpenting dari kacamata pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum. Tentunya akan ada sebuah upaya-upaya yang terukur. Tapi apapun itu, kami juga tidak bisa melakukan sebuah keputusan tanpa fakta yang lengkap. Jadi faktanya sedang dilengkapi oleh 7 hari tim investigasi. Kira-kira itu. Dari tingkatan wilayah gubernur itu ke bawah bahwa inilah Ummul Qura, ibu kota NII, Madinah Indonesia, itu di Mahat Al Zaitun. Makanya jangan heran kalau tiap satu Muharram kumpul 100.000 orang, 200.000 orang. Itu real itu. Dan itulah kapal selam yang besar itu yang mensuplai uang untuk kapal pesiar yang tidak punya mesin itu. Di wilayah Indramayu, ya, sebagai pemerintah kabupaten, artian kata yuk kita sama-sama bagaimana Al Zaitun duduk bareng juga dengan pemerintah kabupaten, dan juga ini sudah ranahnya dari Kemenag, dari provinsi ataupun pusat, juga wilayah Kabupaten Indramayu. Kita harus menjaga kondusivitas semuanya untuk kepentingan masyarakat Indramayu. Jika ada hal-hal yang menyalahi aturan atau apa, ya harus bisa langsung. Ya. Berarti menyerahkan ke MUI dan Kemenag ini, Bu? Iya, artinya karena sudah ada jawaban kemarin dari Pak Ketua PWU Provinsi Jawa Barat, statement dari beliau. Bu, itu ada informasi galangan kapalnya disegel ya, Bu, ya? Milik Al Zaitun. Itu udah dari 2022 ya, karena ada salah satu perizinan yang memang belum selesai ya, mau ya itu semua proses. Iya. Sampai sekarang masih disegel, Bu? Masih disegel ya. Kalau semuanya pasti akan disegel sama saya kalau memang peraturan ataupun perizinannya tidak sesuai. Perlakuannya sama, Bu, ya? Perlakuannya sama, semua tidak ada yang istimewa. Melegalisasi semua tindakan itu imbasnya kepada pribadi-pribadi yang melakukan aksi-aksi kriminal. Saya sebagai pimpinan kan punya jamaah banyak, mahasiswa terutama. Berapa waktu itu, Pak? Ya, satu desa itu kan bisa sampai 100 sampai 100-200 orang. Kalau sebagian kecamatan kan 1.000, minimal 1.000 orang. Dan 1.000 orang semuanya suruh nyuri. Perkara itu ada yang tangkap polisi, ditangkap militer, ditangkap keluarga. Nah, ketika itu terjadi kan saya bertanya kepada pimpinan, apa yang harus kita lakukan kepada mereka, karena mereka sudah berkontribusi. Tinggalkan. Alasannya apa? Keamanan. Kalau sudah tidak berguna tinggal, kalau masih ada ya diperas sampai habis. Kan jadi berpikir ulang saya ketika saya tanyakan, ketika saya nanti memiliki nasib yang sama, apakah Anda berbuat yang sama? Kan nggak jawab. Wah, celaka kalau begini kan. Jadi buat apa berjihad sementara orang-orang yang sudah berkontribusi malah ditinggal begitu saja? Pertanyaan itu kemudian membuat saya dianggap indisipliner. Apakah Panji Gumilang, Panji ini, Panji itu banyak pendukungnya? Tidak perlu kita takuti orang-orang besar itu. Wahai polisi negara, tangkaplah orang seperti itu, kalau perlu tembak mati. Gara-gara Panji Gumilang itu bisa menyelesaikan umat Islam Indonesia. Ragam kontroversi terus saja dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaitun. Panji Gumilang ramai video dirinya memarahi anggota, belum lagi ucapannya yang mengaku komunis. Tak ayal banyak ulama di Indonesia yang mengecap ulahnya itu. Panji Gumilang di Dengkot Ponpes Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini memang penuh kontroversi, namun seolah tak tersentuh. Hal itulah yang bikin ribuan warga bereaksi hingga menggelar aksi demo beberapa hari lalu. Tetapi seolah tak gentar, Panji Gumilang bersama ribuan anggotanya justru melawan mereka, bahkan melakukan aksi tandingan dengan melayangkan izin demonstrasi ke kepolisian.
atas sikapnya yang kerap memantik kegaduhan. Beberapa ulama menyampaikan sikap terkait Panji Gumilang, mulai dari Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat hingga Buya Yahya. Terkini adalah video viral di media sosial bertuliskan ulama Aceh menyampaikan sikap tegas atas segala kontroversi Panji Gumilang. Dalam video yang beredar itu, seorang lelaki yang seperti duduk di atas mimbar sebuah masjid meminta aparat kepolisian menangkap Panji Gumilang. Ia menyebut Panji Gumilang sesat dan menyesatkan, bahkan dirinya khawatir bila aparat kepolisian tidak bertindak, apa yang dilakukan Panji Gumilang akan menyesatkan umat Islam Indonesia. Maka sesat dan menyesatkan Panji Gumilang itu memimpin Zaitun di Indramayu. Wahai polisi negara, tangkaplah, kalau perlu tembak mati. Gara-gara Panji Gumilang itu bisa menyesatkan umat Islam di Indonesia, ujar laki-laki itu dalam video tersebut. Di sisi lain, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq meminta Panji Gumilang berhenti memberikan pernyataan yang membuat gaduh. Meminta untuk Panji Gumilang mengurangi statement-statement yang aneh-aneh. Islam di Indonesia itu Islam yang memiliki sebuah tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kata Maman di Majalengka Minggu 18 Juni 2023. Jadi pernyataan-pernyataan dia yang keluar dari mainstream fikih yang dianut mayoritas itu sangat meresahkan dan tidak produktif. Jadi tolong kepada Panji Gumilang, Anda jangan lakukan komentar yang kontraproduktif, sambungnya. Maman juga mengomentari pernyataan Panji Gumilang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang komunis. Menurutnya pernyataan tersebut dinilai kurang bermutu, berlebih paham, dan komunisme di tanah air diharamkan. Termasuk pernyataan terakhir dia soal komunisme. Kita sudah jelas komunisme itu dilarang di Indonesia, dan itu sudah menjadi komitmen bagi kita semua, ujar politisi PKB asal Majalengka itu. Jangan korbankan anak didik yang ada di Zaitun untuk membawa misi-misi yang enggak jelas. Apa-apaan nyanyi-nyanyi Yahudi di sebuah komplek yang katanya pesantren, ujar dia menambahkan. Maman meminta Ponpes Al Zaitun kembali kepada fitrahnya sebagai lembaga pendidikan agama. Saya tidak mau Indonesia yang sudah damai tiba-tiba Zaitun ingin muncul genit-genitan. Tolong kepada Panji Gumilang, hentikan kegenitannya, fokusnya kepada pendidikan dan kembali kepada komitmen keislaman yang kuat dan keindonesiaan yang kokoh, serta bangun institusi Zaitun lebih membumi, lebih mengindonesia, imbuh dia.